Okay, good morning, students. Good morning. How are you today? I'm fine. Ya, semoga ya, walaupun pandemi seperti ini tidak menyurut semangat kita untuk belajar, dan semoga juga keadaan ini bisa membaik, jadi kita sekolah terus setiap hari seperti dulu. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, let's begin it with a pray. Silakan seseorang untuk memimpin kita dalam berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Kita bersama-sama akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Jangan duduk kembali. Terima kasih. I will check your presence first. Adelina. Yes, I am. Aida. Yes, I am. Hendy Prayoga. Yes. Kalian masih ingat tidak minggu kemarin sudah belajar tentang apa? Atau tugas terakhir yang kalian sudah kerjakan kemarin tentang apa? Ya, matching words. Ya, yang tadi itu adalah tugas kita tentang matching words. Jadi itu untuk bisa menambah vocabulary atau kosakata yang kalian dapatkan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang simple past tense. Setelah kita belajar tentang simple past tense ini, tujuan pembelajaran kita adalah nanti peserta didik atau kalian diharapkan bisa untuk memahami apa sih itu simple past tense, kemudian bisa menyebutkan unsur-unsur apa yang ada dalam simple past tense, formulanya seperti apa, lalu bisa mengidentifikasi atau menganalisa kalimat simple past tense yang ada di dalam teks. Kemudian yang terakhir, kalian diharapkan juga bisa membuat kalimat simple past tense, kemudian bisa mengembangkan itu dalam bentuk dialog. Nah, sebelum kita masuk kepada simple past tense ini, sebenarnya saya punya ice breaking sedikit ya. Jadi dulu, sebentar untuk ice breaking sebelum kita masuk ke simple past. Jadi ini konsentrasi, jangan ngomong. Nanti kalau yang namanya disebut, dengarkan perintahnya apa. If your name is Naufal, clap your hands. Clap your hands, Naufal. Don't clap your hands. Don't clap your hands. Okay, Naufal, what did you do yesterday, Naufal? Helping your parents, membantu orang tua ya. Oke, sekali lagi. If your name is Rizkia, Sapore. If your name is Novia, clap your hands. Where's Novia? Novia, what did you do yesterday, Novia? Jalan-jalan. Okay, moving around. Saya punya video di sini. Perhatikan video ini tentang apa? Apa yang mereka ungkapkan di situ. Nah, nanti ada pertanyaannya. Kita akan bahas sama-sama. Did you have a good weekend, Monica? Oh yeah, it was great. So what did you do? On Saturday, I went to the theater with my parents. What play did you see? I saw Cinderella, and it was an amazing show. After watching the video, what is the video about? Video tadi tentang apa? Hah? Tentang liburan. Terus tentang apa lagi? Apa yang sudah dilakukannya kemarin, ya. Kemudian kalian perhatikan tadi ada kata-kata yang dicetak tebal atau apa seperti itu. Kalian tahu itu apa? Atau mungkin itu adalah kalimat apa? Past. Oh iya, past tense. I have some words here. Yeah, we call it vocabulary builder. Vocabulary builder ini ya somehow untuk menambah atau memperkaya kosakata kita. Any of you knows what are the meaning of the words in the left side? Left column. For example, performance. Do you know what is performance? Ada yang tahu tidak? Penampilan. Okay, good. Kemudian visit. Apa? Mengunjungi ya. Nah, ini kalau kita belajar seperti ini terus setiap minggu, itu bisa menjadi menambah, memperkaya kosakata yang kita gunakan.
So what is simple past? Simple past tense is, nah ini, used to tell or express something happened or completed action in the past. Atau bisa juga dia past menyatakan fakta. Nah, simple past tense using past verb. Nah, tadi di dialog itu kalian sudah lihat ada tanda-tanda yang dicetak tebal dalam kata-katanya, itu disebut dengan past verb atau biasa kita sebut dengan kata kerja bentuk kedua. Atau bisa disebut in English disebut dengan regular and irregular verb. Nah, simple past mempunyai signal verb yaitu adverb of time atau keterangan waktu yang biasanya digunakan adalah keterangan waktu di masa lampau. For example, that is yesterday, ya kemarin, kemudian last night. Rumusnya adalah subject, ya, plus verb to, kata kerja bentuk kedua, kemudian ditambah dengan objek. Lalu selanjutnya ada pola yang negatif, subject plus. Nah, perhatikan di sini, setelah subject ini ada auxiliary verb did, ya, auxiliary verb did, lalu ditambah dengan not. Nah, kata kerjanya atau verbnya dia kembali ke kata kerja bentuk pertama, bukan kata kerja bentuk kedua. Interrogatif. Nah, interrogatif ini dimulai dari kata did, auxiliary tadi ya, baru diikuti subjek, baru diikuti dengan verb satu. Nah, ini jangan salah nih ya. Notnya hilang, lalu baru objek dan question mark atau tanda tanya di situ. Nah, contoh positif. You made a cake yesterday. You subject made verb to a cake object yesterday tadi adalah signal wordnya adverb of time. Artinya apa? Ada yang tahu? Kamu make itu kata kerja kedua dari make. Membuat, yes. You made a cake yesterday. Kamu membuat kue kemarin, ya. Nah, ini yang negatifnya. You did not. You subject plus did. Ada not-nya, ya. Nah, ini dia make. Ini adalah kata kerja bentuk pertama. Kata kerja bentuk pertama dari made tadi. Dia kembali ke make a cake yesterday. Nah, ini interrogatifnya pertanyaannya. Did you make a cake yesterday? Apakah kamu membuat kue kemarin? Nah, perhatikan. Did plus subject plus verb 1. Jadi bukan verb 2 ya. Ini sering sekali terjadi, lupa dia mengubahnya ke verb 1. Masih banyak yang menggunakan verb 2. Nah, itu salah. We go to the next activity. Ada grammar review. Look at your learning material. Observe the utilized verb in the sentences in the left and the right column. What's the difference? Nah, perhatikan. Nah, ini dia. Perhatikan kata-kata yang dicetak tebal itu baik dari kolom yang sebelah kiri dan kolom sebelah kanan. Ini, menurut saya perbedaan itu apa? Samanya apa di sini? Diakhiri dengan ide ya. Ya, ini. Kemudian yang sebelahnya itu apa? Tidak ada. Oke. Nah, ini disebut dengan regular dan irregular verb. Ya, ini past verbnya tadi. Jadi regular verb itu adalah kata kerja di mana konjugasinya atau perubahan kata kerja dari verb 1 ke verb 2 itu dia hampir sama dengan pola awalnya. Seperti kalian lihat di contoh tadi, dia hanya diikuti dengan ide di belakangnya. Dari play misalnya jadi play, apalagi tadi look jadi look, invite jadi invited. Nah, sedangkan irregular verb kata kerja di mana konjugasinya itu berbeda. Ya, perubahan kata kerja itu misalnya tadi dari go jadi apa? When, apalagi dari make jadi made tadi ya contohnya. Oke, nah selanjutnya kalian bisa juga perhatikan di sini ada crossword puzzle. Ini ya. Nah, observe the crossword puzzle below. In the puzzle there are regular and irregular verbs in past tense. Coba deh dari kelompok 1 sebutkan dua saja yang kalian sudah temukan apa?
Kali kata apa? Style. Apa? Anda? Taus. Taus. Count. Oke. Oke, good job students. Kita kembali ke ini. Nah, perhatikan lagi. Ada task 2-nya, ya. Nah, identification text. Nah, read the following text and identify the password in the text that you baca teks singkat ini, kemudian kalian identifikasi password atau kata kerja bentuk kedua yang dipakai di situ ada apa saja. Setelah kalian mendapatkan kata kerja ini, coba buat kalimat dalam bentuk past tense seperti rumusnya tadi. Sudah? Coba kamu baca dulu. Oh, videonya dulu deh. Kalian menemukan dari kata kerjanya apa? Passwordnya apa? Kata when. Oke, when. Kemudian dari kata when itu dibuat kalimat positifnya apa? I went to the radio station. So, itu positif, ya. Kemudian yang negatif? I did not go to the radio station. Kemudian negatifnya apa? Did I go to the radio station? Nah, sejauh ini ada yang mau ditanyakan tidak? Kita mau sedikit bermain nih ya. Nanti ada video di sini, video yang kalian bisa lihat videonya tentang apa. Nanti saya minta ada 5 atau 6 orang yang akan berperan menjadi seperti yang ada di video. Tapi kalau kondisi kita yang seperti ini ya, nanti kalian hanya berdiri di tempat, kemudian kalian menggantikan orang-orang yang di video itu ngomongnya apa. Let's role play. Good morning, Sally. How are you? I'm great. What did you do yesterday? We went to the park. We used to save. I read books. Let's go to the you. I will spend your time. Next, I will body with my guest. Okay. What a bird. Let's have a coffee party. I get the business today. Kecil ya. Oke, good job. Tepuk tangan dulu. So, dari pembelajaran kita pada hari ini, apa yang bisa kita simpulkan tentang simple past? Jadi simple past digunakan untuk apa? Ya. Tentang apa saja? Lalu formulanya apa? Subject plus verb 2 plus object. Ya. Negatifnya? Subject plus did not plus verb 1 plus object. Negatif? It plus subject plus verb 1 plus object. Ya. Oke, sebelum kita mengakhiri, nah, I have homework for you. Answer the question, the 4 questions, based on your own experience. Okay, students, so I think it's enough for today. Thank you for joining this class, ya. Terima kasih sudah bergabung di kelas ini. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, dan nanti minggu depan atau pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar lagi tentang adverb dan temporal conjunction. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, kita akan mengakhiri ini dengan berdoa. Silakan pimpin kita dalam berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Amin. Oke, thank you for joining this class. Terima kasih buat semuanya. Apa yang kita pelajari hari ini tetap ingat ya.
Ingat, kemudian tetap semangat untuk belajar. Walaupun dengan kondisi seperti ini tidak menyurut semangat kita untuk bisa menambah pengetahuan yang baru. See you in the next meeting. Bye. Bye.